Selamat pagi, bersama saya Desi Ratnasari Mulyana dengan NIM 6425016 di kelas 647AH07. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai instrumen pasar modal, khususnya reksadana, di mana untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah manajemen keuangan. Pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau perusahaan dalam jangka panjang dengan cara memperjualbelikan sekuritas seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Pasar modal juga layaknya pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual yang merupakan orang yang mencari dana, sedangkan pembeli adalah investor. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, mendefinisikan bahwa pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dari bagian ini kita bisa melihat struktur pasar modal, di mana untuk pasar modal sendiri itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya untuk jenis pasar modal. Pasar modal jenis-jenisnya itu terdiri dari pasar pertama atau perdana yang merupakan perusahaan pertama kali menawarkan saham atau obligasi kepada khalayak umum atau investor. Yang kedua disebut dengan pasar kedua atau sekunder, merupakan tempat investor untuk melakukan transaksi jual beli efek antar investor, harga yang ditetapkan investor melalui perantara efek yang mengikuti kesepakatan bersama. Dan yang ketiga disebut dengan pasar ketiga, merupakan transaksi antara market maker dan investor dengan harga yang ditentukan oleh market maker. Dan selanjutnya ada pasar keempat, merupakan kegiatan melakukan transaksi antar investor tanpa melibatkan perantara efek. Jenis-jenis instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham, merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau entitas dalam satu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang kedua ada reksadana, yang merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya ada surat utang atau obligasi yang merupakan investasi berpendapatan tetap yang dirancang untuk memberikan pertumbuhan investasi yang stabil dengan risiko yang relatif rendah dari saham. Selanjutnya ada jenis derivatif atau kontrak perjanjian yang melibatkan perjanjian dua pihak atau lebih untuk membeli atau menjual aset. Selanjutnya ada exchange trade fund atau ETP, merupakan kombinasi konsep antara reksadana dan saham dalam satu produk. Selanjutnya pasar modal. Pasar modal berfungsi untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, di mana dengan adanya pasar modal, keberadaan pasar modal ini berperan sebagai pendorong bagi muncul dan berkembangnya industri baru. Dan kedua, pemerataan pendapatan, di mana saham yang dibeli di pasar modal dan memberikan dividen atau keuntungan dari perusahaan kepada pemiliknya setelah jangka waktu tertentu. Yang ketiga, peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya pasar modal, fungsi itu modal yang dihimpun melalui pasar modal memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Dan selanjutnya ada peningkatan pendapatan negara, di mana fungsi pasar modal ini memberikan peningkatan pendapatan negara dengan setiap pembagian dividen kepada pemegang saham dikenakan pajak oleh pemerintah. Dan karena dalam presentasi ini saya mengambil instrumen pasar modal mengenai reksadana, sehingga yang akan saya bahas di sini adalah mengenai reksadana. Di mana reksadana ini merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Dan reksadana ini merupakan salah satu jenis investasi yang diperuntukkan tidak hanya bagi investor senior, tetapi juga bagi pemula. Sebab setoran awal dari reksadana ini relatif terjangkau dibandingkan dengan aktivitas penanaman modal lainnya. Dan reksadana ini juga cocok bagi investor pemula yang mau berinvestasi tanpa harus memantau pasar, karena sudah dikelola oleh manajer investasi. Dan pihak-pihak yang berkaitan dengan reksadana itu ada manajer investasi, di mana manajer investasi adalah
pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada bank kastodian, di mana bank kastodian ini merupakan pihak yang melakukan administrasi dan pencatatan serta penyimpanan aset reksadana. Selanjutnya ada agen penjual efek reksadana, merupakan pihak yang menjual reksadana berdasarkan kontrak kerjasama dengan manajer investasi pengelola reksadana. Selanjutnya, keuntungan yang kita terima dari berinvestasi dengan reksadana yang pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contohnya, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Dengan reksadana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun di pasar uang. Artinya, investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, dan obligasi. Yang kedua, keuntungannya yaitu reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri di mana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Yang ketiga adalah efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Yang ketiga, risiko investasi di reksadana. Jika kita berinvestasi di reksadana, ada beberapa risiko yang harus kita ketahui, di antaranya risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, di mana risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek atau saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk ke dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, ada risiko likuiditas, di mana risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Yang ketiga yaitu resiko wan prestasi, di mana resiko ini merupakan resiko terburuk di mana resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti uang prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kastodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan dari NAB atau nilai aktiva bersih dari reksadana. NAB reksadana. NAB adalah nilai aktiva bersih reksadana yang merupakan nilai total aset bersih dari satu produk reksadana pada waktu tertentu. NAB ini sangat penting dalam investasi reksadana karena NAB ini penentu sebagai harga jual dan beli, mengukur kinerja serta transparansi. Dan NAB juga faktor yang mempengaruhi NAB ini ada dari efek portofolionya, arus dana investor, dan kondisi pasar makro. Kategori reksadana dari portofolio itu terdiri dari reksadana pasar uang atau money market fund yang merupakan reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, di mana reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat utang, di mana reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Selanjutnya ada reksadana saham, di mana reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka resikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Selanjutnya ada reksadana campuran, di mana reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Dan untuk sampel yang saya ambil dari reksadana ini dari platform di Bibit, di mana Bibit ini merupakan platform aplikasi reksadana
SBN, obligasi FA, dan saham yang membantu investor pemula untuk mulai berinvestasi. Keuntungan berinvestasi di reksadana di bibit yaitu return tidak dikenakan pajak, likuiditas bisa dijual tanpa penalti, gratis biaya komisi untuk jual beli, return lebih tinggi dari deposito, dana aman disimpan di bank kastodian, serta reksadana ini diatur oleh pemerintah serta berizin dan diawasi oleh OJK. Keunggulan untuk berinvestasi di reksadana di platform bibit yaitu teknologi robo-advisor, gratis biaya komisi, bisa dicairkan kapan saja, dan bisa mulai berinvestasi dengan nominal minimal Rp10.000. Sedangkan jenis reksadana yang ada di platform bibit itu ada pasar uang, obligasi, saham, syariah, dan lainnya, di mana pasar uang ini memiliki risiko rendah dengan return yang lebih tinggi dari deposito, sedangkan obligasi return yang cukup stabil dengan risiko yang moderat, dan saham return tinggi untuk berani ambil risiko lebih besar, serta syariah yaitu reksadana terbaik untuk mengikuti prinsip syariat Islam. Dan untuk reksadana jenis lainnya ini merupakan reksadana campuran dari beberapa efek sekaligus untuk investor yang mencari alternatif. Dan selanjutnya perkembangan reksadana di Indonesia. Kelolaan reksadana terus naik ke Rp554,2 triliun per Agustus 2025, pendapatan tetap juara. Menurut AUM atau Pertumbuhan Dana Kelolaan, industri reksadana pendapatan tetap tumbuh hingga 27,22% sepanjang Januari hingga September 2025. Selanjutnya, dalam slide ini kita bisa melihat pergerakan dana kelolaan industri reksadana. Dan poin-poin penting dalam kelolaan industri reksadana per Agustus 2025, total AUM per Agustus 2025 itu mencapai Rp554,26 triliun. Unit penyertaan reksadana per Agustus itu sebesar 412,58 miliar unit. Dan selanjutnya untuk peningkatan tertinggi dana kelolaan berdasarkan jenis reksadananya itu di pendapatan tetap naik menjadi 27,22% dan pasar uang naik menjadi 17,84%. Kenaikan dana kelolaan dan unit penyertaan ini mengindikasikan bahwa minat investor terhadap produk reksadana masih solid. Reksadana berpendapatan tetap dan pasar uang itu menjadi pilihan utama karena menawarkan stabilitas di tengah ketidakpastian dan volatilitas pasar uang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi dari presentasi ini bisa memberikan informasi dan juga bermanfaat bagi semua yang mendengarkan dari presentasi ini. Demikian dan terima kasih.